Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan triple layer bisnis model kanvas dari produk kami, yaitu minuman sticky milk dan Esku. Oke, sini saya akan menjelaskan bagian presentasi saya. Yang pertama itu ada segmen pelanggan atau customer segment. Sini tuh kami menawarkan kepada mahasiswa, dosen, dan anak-anak serta masyarakat sekitar kegiatan belajar yang dilakukan atau sekitar kampus. Kami itu menyediakan minuman yang segar dan praktis serta dapat dilakukan diminum saat beraktivitas. Nah, setelah itu ada proposisi nilai atau value proposition. Nah, di sini tuh kami menawarkan minuman yang enak, segar, dan harga terjangkau. Cocok untuk diminum di saat kegiatan belajar dilakukan. Dan tentu saja kami menyediakannya dengan rasa yang segar dan unik. Es kuwut yang enak dan juga sticky milky yang creamy. Saya akan menjelaskan channels. Nah, di sini tuh kami rencananya menjual kupon sebelum hari H Bazar, di mana kami akan melalui teman ke teman dan melalui media sosial promosi seperti Instagram dan WhatsApp. Di sini saya akan menjelaskan customer relationship, di mana kami akan fokus kepada pelanggan supaya pelanggan merasa aman dan nyaman saat membeli stand di bazar kami. Kemudian kami mengadakan program di mana para pelanggan bisa mengumpulkan 20 cup bekas dengan logo kami, kemudian menukarkan dengan satu minuman, terserah mau milih varian apa aja, untuk menjaga lingkungan sekitar dan untuk menjaga partisipasi lingkungan. Jadi pendapatan kami itu kami hasilkan dari menjual minuman, yang dimana kami menjual minuman Esku dan sticky milk. Kemudian pendapat kami itu ketika pembeli membeli produk kami dengan menggunakan kupon, mereka menukarkan kupon kepada kami, lalu kami memberikan produk kami yaitu sticky milk ataupun Esku kepada mereka, dan kami pun mendapatkan profit. Saya akan menjelaskan tentang cost struktur atau pembagian biaya kami, di mana biaya kami terbagi menjadi dua, yaitu biaya investasi awal dan biaya operasional. Nah, untuk biaya investasi awal kami menggunakan modal kami itu untuk membeli alat bahan seperti mixer, talenan, wadah tempat buahnya nanti, lalu membeli termos es batu. Lalu untuk kemasannya kami akan membeli cup, tutup cup, dan sedotan. Nah, kami juga akan mengeluarkan modal awal untuk biaya stand bazar. Lalu kami juga akan membelikan alat kebersihan kami seperti hand glove, tisu, dan kami juga akan membeli satu plastik untuk plastik sampah kami. Nah, lalu untuk penyediaan promosi kami akan membayar untuk membuat poster, lalu membuat menu dan media promosi online. Nah, untuk biaya operasional kami setiap harinya kami akan mengeluarkan biaya untuk membeli melon, timun, selasih, lalu membeli jelly. Lalu setelah itu kami akan membeli creamer bubuk rasa, dan sebagainya. Nah, terutama juga untuk biaya operasional sehari-hari, tentu kami juga akan selalu membeli yang namanya cup, sedotan, dan tutup cup. Nah, lalu untuk kayak partnership kami untuk awal itu kami akan berbelanja terlebih dahulu di Shopee untuk kemungkinan mendapatkan potongan harga. Nah, di Shopee kami membeli bahan-bahan seperti creamer bubuk rasa, lalu kami akan membeli juga cup, sedotan, tutup cup, lalu logo. Nah, ini semua akan kami beli untuk awal pembukaan stand di Shopee. Nah, lalu untuk pembelian buah kami akan mengambil di pasar tradisional seperti buah melon, timun, dan jeruk kasturi. Nah, selanjutnya ada pun research kami di mana terdiri dari bahan baku minuman yang terdiri dari visil, bubuk perasa, melon, timun, dan sirup, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada pun peralatan produksi dan stand yang dimana terdiri dari cup, pipet atau sedotan, es batu, alat racik, dan meja belajar. Nah, sumber daya manusia kami itu ada 3 yang terdiri dari tim produksi, tim pemasaran, dan penjaga stand sendiri. Nah, untuk modalnya itu kami ada 2, modal awal dan peralatan perlengkapan operasional kami.
Nah, terus konsep bisnis kami itu ya green business yang dimana setiap pembeli mengumpulkan cup kami sebanyak 20, maka dia dapat minuman gratis. Nah, selanjutnya ada kayak activities yang dimana itu produksi seperti Mil dan es keluar. Dan yang kedua ada penjualan langsung di stand bazar. Yang ketiga pemalan stand dan pelayanan konsumen. Yang dimana di sini pemalan standnya kami harus memaksimalkan sebaik mungkin dan pelayanan kami sebisa dan semaksimal kami untuk melayani pembelian. Nah, selanjutnya ada pun pelaksanaan program daur ulang dan tukar cup bekas kami. Alat yang kami gunakan ada mixer, wadah, parutan melon, pisau, talenan, centong, cup botol, tutup botol, sedotan, tisu, hand glove, dan plastik sampah. Bahan sticky milk ada susu evaporasi, gula pasir, krim bubuk perasa coklat dan taro, es batu, dan bahan es kuat ada melon, timun, sirup melon, terus ada gula pasir, es batu, dan agar-agar. Proses pembuatan sticky milk, pertama sediakan wadah, lalu masukkan bubuk perasa, es batu, dan air dingin, lalu masukkan susu evaporasi, lalu diaduk secara merata dan mengental. Setelah diaduk, masukkan ke dalam cup. Secara pembuatan es kuat, pertama sediakan cup, masukkan serutan timun, lemon, dan masukkan sirup melon. Lalu masukkan air, aduk hingga merata. Setelah sudah merata, masukkan es batu dan taruh biji selasi dan jeruk kasturi di atas untuk sebagai hiasan. Cup plastik berbentuk oval dan sedotan plastik. Tapi kami juga menyadari bahwa penggunaan plastik itu sangat berdampak pada lingkungan. Jadi kami memiliki program mengumpulkan 20 cup bekas akan mendapat yang berlogo stiker dari kami akan mendapatkan 1 minuman gratis. Dan juga tujuannya itu untuk menyadari bahwa pembeli tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga harus bertanggung jawab. Tuh, distribusinya kami hanya berjualan di lokasi saja, dan juga kami adanya program untuk mengurangi sampah kantong plastik itu. Pembeli yang ingin membeli dalam jumlah sedikit diharapkan untuk membawa kantong plastik atau tote bag masing-masing dari rumah. Untuk yupasnya itu kami menggunakan cup plastik oval dan sedotan plastik yang praktis untuk menikmati stick meal dan es kuut di berbagai tempat. Karena kemasan ini sekali pakai, kemasan ini akan menimbulkan penumpukan sampah plastik. Maka dari itu kami membuatkan program pengumpulan 20 cup bekas yang memiliki stiker dari kami dan dapat 1 minuman gratis. Kenapa kami memiliki program pengumpulan 20 cup bekas? Supaya pelanggan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk off-lipnya, cup yang kami kumpulkan lalu dibersihkan dan dimanfaatkan sebagai botol. Cara ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah plastik dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Usaha kami mengadakan program penukaran 20 cup untuk mendapatkan 1 minuman gratis. Hal ini membawa dampak positif bagi lingkungan karena mencegah sampah plastik berakhir di tempat pembuangan begitu saja. Secara dampak positif, usaha ini mengurangi pencemaran tanah dan air. Sebagai solusinya, usaha ini menerapkan sistem penarikan kembali limbah secara aktif dari tangan konsumen dengan memberikan imbalan berupa minuman gratis. Dengan begitu, usaha ini berhasil menciptakan kebiasaan baru pelanggan untuk tidak membuang sampah mereka secara sembarangan. Cup yang terkumpul kemudian dikelola dengan cara didaur ulang menjadi barang baru atau dijual ke pengelola limbah seperti bank sampah, sehingga sampah yang tadinya tidak berguna berubah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Nilai sosial ditunjukkan pelayanan yang jujur, sopan, dan adil kepada semua pelanggan. Contohnya, penjual memberikan informasi dengan jelas, ramah dengan pelanggan, dan
menanggapi keluhan pelanggan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat ke pelanggan. Pelanggan mendapatkan kemudahan pelayanan cepat serta kesesuaian antara harga dan kualitas. Contohnya proses pemasaran mudah, layanan cepat, dan kualitas sesuai dengan harga. Nah, di sini ada penjaga stand yang dianggotakan oleh Tessa, Noveliana, Yunienda, dan Betari. Nah, tugas mereka itu melayani customer di stand bazar dan melakukan penjualan. Lalu ada pemasaran yang dianggotakan oleh Jumpa, Harry, dan Lewis. Tugas mereka itu menarik calon customer, meningkatkan penjualan dan branding dan edukasi produk. Lalu ada penataan booth dan dekorasi yang dianggotakan oleh Faika, Sarah, dan Sabrina. Nah, tugas mereka itu menentukan tema dekorasi yang sesuai dengan identitas produk, mengatur posisi meja dan barang agar alur pengunjung nyaman dan produk terlihat jelas. Lalu ada bagian meracik dan menyajikan minuman yang dianggotakan oleh Alvira, Gokmah, dan Indah. Nah, tugas mereka itu meracik minuman sesuai dengan resep dan standar kualitas yang ditetapkan, menghias minuman agar terlihat menarik secara visual bagi pembeli. Ini saya akan menjelaskan target komunitas dan lingkungan. Di situ ada target komunitas yaitu pekerja dan mahasiswa dan baik pun pelajar serta masyarakat. Pekerja itu ada seperti dosen dan juga pekerja di HTTR tersebut. Lalu ada bagian lingkungannya itu kami di bagian kampus dan juga untuk pelajar. Lalu ada strategi komunitas dan juga promosi. Promosinya itu dengan cara media sosial sebagai untuk promosi awal, serta strategi komunitasnya itu dengan cara mengumpulkan 20 cup yang berlogo minuman kami ditukar dengan salah satu minuman kami yaitu sticky milk ataupun Eskuwood. Dampak sosial dari usaha kami yakni kami memberikan atau meningkatkan kesadaran para pembeli kami dalam mengelola sampah mereka, yaitu dengan mengumpulkan 20 cup sampah dari hasil produk kami, lalu mereka bisa menukarkannya kepada kami sehingga mereka dapat diberikan satu minuman gratis. Lalu peluang usaha dari produk kami yakni kami membeli bahan-bahan baku dari para UMKM sekitaran kami seperti susu, buah, es, dan juga tempat minuman yang kami pakai. Sehingga kami ikut membantu dalam menjalankan siklus ekonomi di sekitaran kami. Terima kasih.